Selamat datang, saudara-saudariku. Jika suara ini menemani hari Anda, jika ada sesuatu di dalam hati yang berbisik bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di balik yang tampak, maka Anda berada di tempat yang tepat. Sebelum kita menyelam lebih dalam, bantu saya untuk terus membagikan pesan-pesan cahaya ini dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Setiap langkah kecil, Anda adalah bagian dari jejaring cahaya yang lebih besar. Izinkan saya membawa Anda ke suatu tempat yang sangat jauh, baik secara geografis maupun spiritual. Tahun 2003 saya berdiri di sebuah biara kuno yang tersembunyi di pegunungan Ethiopia. Udara di sana terasa berbeda, penuh dengan doa dan kesunyian yang berusia berabad-abad. Saya datang dengan pencarian, memburu naskah-naskah yang konon membahas sesuatu yang disebut beban roh. Di sana dikelilingi oleh debu suci dari manuskrip-manuskrip yang hampir menyentuh zaman para nabi, seorang tua, seorang biarawan, dengan mata yang tenang bagai danau di pagi hari, membagikan sebuah kebenaran yang mengubah hidup saya selamanya. Dia berkata, "Anakku, ketika jiwa berteriak dan manusia menutup telinganya, tubuh menjadi utusan langit. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya." Tangannya yang keriput menunjuk ke arah dada saya. "Jika kau tidak mendengar dengan telinga hatimu, kau akan mendengar dengan rasa sakit di dagingmu. Jika kau tidak melihat dengan mata rohmu, kau akan melihat dengan kegelapan penyakit. Dan kelelahan yang aneh yang datang tanpa sebab, itu adalah peringatan pertama. Itu adalah sentuhan lembut sebelum goncangan, adalah suara sebelum kesunyian." Kata-katanya menggema di ruang batin saya seperti gendang kuno. Kemudian, dengan penuh hormat, dia membuka sebuah naskah. Huruf-huruf gas yang elok berbaris di atas kulit hewan. Dia menerjemahkannya perlahan. Di sini dikisahkan tentang para nabi, bagaimana sebelum menerima wahyu agung, mereka dilanda periode kelelahan yang begitu dalam hingga tak mampu bangun dari tempat tidur. Itu bukan penyakit, bukan kelemahan, itu adalah persiapan. Tubuh menyerah agar jiwa dapat terangkat, daging menjadi hening agar roh dapat mendengar. Saat itu juga, sebuah pemahaman yang dalam dan mengguncang menerangi saya. Lelah yang tak dapat dijelaskan itu, yang begitu banyak orang rasakan hari ini, bukanlah kutukan. Itu adalah undangan, sebuah undangan langsung dari Yang Maha Kuasa, mengetuk pintu kesadaran Anda dengan cara yang mungkin masih bisa Anda dengar, ketika semua jendela persepsi lainnya telah tertutup bisingnya dunia. Inilah kebenaran pertama yang ingin saya bagikan. Tubuh Anda bukan hanya mesin biologis. Ia adalah kuil suci, dan rasa lelah yang misterius itu bisa jadi adalah bahasa yang digunakan langit untuk berbicara dengan Anda. Pemahaman di pegunungan Ethiopia itu membuka pintu, namun juga memunculkan pertanyaan yang lebih besar dan menggelisahkan. Jika tubuh kita memang merupakan alat komunikasi ilahi yang begitu canggih, jika rasa lelah yang tak biasa itu benar-benar sebuah pesan penuh kasih, mengapa hampir tidak ada yang mengajarkannya kepada kita? Mengapa dalam banyak ajaran agama yang kita terima, hubungan antara tubuh dan jiwa seringkali digambarkan sebagai pertempuran? Seolah daging ini musuh yang harus ditaklukkan, dan bukan sekutu yang menyampaikan firman. Saya menyadari, setelah bertahun-tahun menelusuri perpustakaan tua dan berdiskusi dengan para ahli, bahwa ada suatu pemutusan yang terjadi. Bayangkan ini, dalam banyak kisah penyembuhan Yesus, hal pertama yang dia katakan seringkali adalah, "Dosamu sudah diampuni." Baru kemudian tubuh menjadi sembuh. Itu adalah petunjuk langsung bahwa beban batin, rasa bersalah, penyesalan, jalan yang salah, bisa termanifestasi sebagai sakit jasmani. Koneksi antara roh dan raga bukan metafora. Itu adalah realitas semacam biologi ilahi.
Lalu mengapa pengetahuan praktis tentang membaca tubuh kita sendiri ini begitu langka? Jawaban yang saya temui berulang kali samar-samar mengarah pada satu hal, kembalinya kekuatan kepada individu. Pikirkan sejenak. Jika Anda bisa belajar mendengar langsung bisikan Tuhan melalui rasa lelah Anda, melalui mimpi Anda, melalui ketidaknyamanan di tubuh Anda, apakah Anda masih sangat membutuhkan perantara untuk menafsirkan kehendaknya? Apakah Anda masih sepenuhnya bergantung pada sebuah institusi yang memberitahu Anda apa yang harus Anda rasakan? Dalam perjalanan penelitian saya menemukan fragmen-fragmen dari apa yang disebut Injil-Injil terlarang, teks-teks kuno yang tidak masuk dalam kanon resmi. Dalam satu fragmen yang mengharukan, dikatakan bahwa Yesus bersabda, "Tubuhmu adalah nabi pertamamu, belajarlah mendengarkannya." Kata-kata ini tidak pernah sampai ke mimbar-mimbar gereja arus utama, seolah ada keputusan di suatu masa dalam sejarah, lebih mudah dan lebih menguntungkan secara struktural untuk memiliki agama yang terbuat dari aturan eksternal. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Datang ke rumah ibadah, patuhi otoritas. Daripada mengajar setiap orang untuk menjadi peka, untuk memperhatikan mimpi mereka sendiri, untuk mempercayai koneksi langsung mereka dengan yang ilahi. Pengetahuan yang mengembalikan kedaulatan spiritual kepada diri sendiri adalah pengetahuan yang paling dijaga atau sengaja dilupakan. Dan pola ini tidak hanya ada dalam agama. Masyarakat modern kita, dengan kultus produktivitasnya, mengajarkan hal yang serupa. Lelah, minum kopi, tubuh sakit, minum obat, teruslah berjalan, jangan berhenti. Kita dididik untuk mengabaikan sinyal-sinyal halus dari kuil suci kita sendiri, mendorongnya melampaui batas, sampai akhirnya tubuh itu menjerit dengan sebuah penyakit atau kehancuran. Inilah mengapa begitu banyak dari kita yang merasa terasing dari diri sendiri. Kita menjalani hidup berdasarkan skrip yang bukan milik kita, mengikuti perintah yang tidak pernah kita pertanyakan, dan akhirnya kita lelah, sangat lelah, sampai-sampai kita lupa bagaimana rasanya benar-benar hidup. Kita telah kehilangan kunci untuk memahami bahasa yang paling personal, sekaligus paling universal, bahasa yang dituliskan Tuhan pada daging dan jiwa kita. Dan sekarang, saat begitu banyak orang merasakan kelelahan yang tak terjelaskan ini, jiwa kita secara kolektif merindukan untuk memahami lagi bahasa yang hilang itu. Jadi, kita sampai pada pertanyaan yang paling praktis. Jika rasa lelah itu bisa menjadi sebuah pesan, bagaimana kita membedakannya dari sekadar keletihan biasa? Bagaimana kita tahu mana yang hanya butuh tidur dan mana yang merupakan bisikan jiwa? Inilah kebijaksanaan kunci yang saya pelajari. Tidak semua rasa lelah itu sama. Jenis pertama, lelahnya tubuh. Ini adalah bahasa yang paling mudah kita pahami. Ia datang setelah sehari bekerja keras, setelah berolahraga, atau ketika kita kurang tidur. Rasanya seperti baterai yang habis. Dan kabar baiknya, jenis lelah ini merespons dengan sangat baik pada istirahat. Tidur yang cukup, makanan bergizi, relaksasi, itu adalah obatnya. Ini adalah ritme alami dari kehidupan jasmani kita, dan ia adalah sekutu, bukan musuh. Jenis kedua, lelahnya jiwa. Inilah yang seringkali menjadi sumber kebingungan dan keputusasaan kita. Rasa lelah ini muncul tanpa penyebab fisik yang jelas. Anda sudah tidur 8 jam, tapi bangun seolah telah mendaki gunung sepanjang malam. Badan terasa berat, pikiran berkabut, motivasi hilang. Dokter memeriksa semua hasil laboratorium normal. Vitamin, suplemen, istirahat panjang, tidak ada yang benar-benar menyentuh akarnya. Mengapa? Karena akarnya bukan di tubuh, melainkan di jiwa yang hidup dalam ketidakselarasan.
Ini adalah lelah yang muncul ketika Anda berjalan di jalan yang bukan jalan Anda. Ketika Anda memikul beban yang bukan milik Anda, bisa berupa hubungan yang toksik, pekerjaan yang membunuh semangat, rasa bersalah yang sudah seharusnya dilepaskan, atau topeng kepalsuan yang terus Anda kenakan. Tanda-tandanya khas, ia tidak membaik dengan tidur. Bahkan seringkali semakin terasa justru di saat hening. Ia datang bersama gejolak batin, pertanyaan eksistensial, kegelisahan yang tak jelas, mimpi-mimpi yang hidup atau berulang. Ini adalah jiwa Anda yang berteriak, "Perhatian, ada yang tidak beres di dalam." Saya ingat sebuah percakapan di sebuah kafe di Bogota. Seorang wanita bercerita tentang kelelahannya yang sudah berlangsung 3 tahun tanpa penjelasan medis. Saat saya bertanya, apa yang terjadi 3 tahun lalu, matanya berkaca-kaca. Ternyata saat itulah dia meninggalkan panggilan jiwanya di bidang seni untuk menerima pekerjaan bergaji tinggi, namun bertentangan dengan nuraninya. Tubuh Anda menolak kehidupan yang Anda jalani, bisik saya. Jiwa Anda lelah menopang kebohongan, dia menangis lega. Beberapa minggu setelah dia kembali ke jalan hidupnya yang sejati, kelelahannya mulai mencair. Itu bukan kebetulan. Itu adalah penyembuhan yang datang ketika pesan jiwa akhirnya didengarkan. Jenis ketiga, lelahnya roh atau lelah suci. Ini adalah dimensi yang lebih dalam lagi. Ini dialami oleh mereka yang mungkin sepanjang hidup merasa beda, lebih sensitif, atau seperti memikul sesuatu yang tidak terlihat. Dalam berbagai tradisi, mereka disebut jiwa-jiwa tua, pencari, atau pembawa beban suci. Lelah ini adalah bagian dari inisiasi spiritual. Ini adalah rasa lelah yang muncul bukan karena menjauhi jalan, tetapi justru karena memasuki jalan yang lebih dalam. Seperti api yang membakar kotoran dalam emas murni, proses pemurnian jiwa ini menguras energi secara fisik. Ini adalah beban dari melihat lebih banyak, merasakan lebih dalam, dan memikul tanggung jawab tertentu dalam evolusi kesadaran. Meski berat, lelah jenis ini adalah sebuah tanda kehormatan, sebuah undangan menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Memahami perbedaan ini adalah langkah pertama yang penting. Dari sini, kita bisa mulai merespons dengan tepat, bukan dengan memaksakan diri lebih keras, tapi dengan berhenti sejenak, merenung, dan bertanya dengan lembut, "Lelah yang manakah ini yang sedang berbicara padaku?" Memahami jenis lelah adalah satu hal, namun menyaksikan bagaimana pesan itu ketika didengarkan dapat membalikan hidup seseorang, itulah yang mengubah pengetahuan menjadi keyakinan. Izinkan saya membawa Anda melalui beberapa lorong waktu dan tradisi, di mana kelelahan yang sama menjadi katalis untuk perubahan yang luar biasa. Mari saya mulai dengan pengalaman pribadi saya sendiri. Di tahun 90-an, saya tengah menyelidiki suatu hal yang berisiko tinggi, melibatkan informasi yang mampu mengguncang. Saya nekat, penuh semangat, siap untuk mempublikasikannya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah kelelahan yang begitu dahsyat menghantam saya. Selama seminggu, saya seperti dipaku di tempat tidur. Para dokter tidak menemukan apa-apa. Di dalam keadaan tersandera oleh tubuh sendiri itulah sesuatu terjadi. Mimpi-mimpi yang jelas datang, memperlihatkan konsekuensi mengerikan dari tindakan saya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga keluarga. Itu bukan ketakutan, melainkan kejelasan. Saat saya akhirnya bisa bangkit, dorongan untuk menerbitkan itu telah menguap. Beberapa tahun kemudian, saya baru paham, kelelahan itu menyelamatkan saya. Ia adalah tangan tak terlihat yang menahan saya tepat pada waktunya. Ia bukan musuh, tetapi pelindung yang paling setia. Kisah seperti ini bergema dalam catatan para mistikus sepanjang zaman. Santa Teresa de Avila, dalam buku harian pribadinya,
menggambarkan periode kelemahan ekstrem di mana tubuhnya begitu berat hingga tak mampu memegang rosario. Justru dalam masa penyerahan total itulah pengalaman mistisnya yang paling mendalam terjadi. San Juan de la Cruz menyebutnya kelelahan yang memurnikan. Mereka memahami bahwa ada sebuah proses pembakaran spiritual yang rasanya seperti kehausan energi di tingkat jasmani. Yang menakjubkan, kebijaksanaan ini tidak hanya milik tradisi Kristen. Ia adalah benang merah yang menyatukan pencari sejati dimanapun. Dalam tradisi Sufi, Jalaluddin Rumi menulis tentang kelelahan sang pencari di padang pasir penyerahan diri. Itu adalah rasa haus dan letih yang harus dilalui sebelum sampai ke oasis persatuan dengan ilahi. Pada suku-suku asli Amerika, seorang syaman pernah bercerita tentang konsep jiwa yang mengembara. Ketika seseorang hidup tidak selaras dengan takdir jiwanya, sebagian jiwanya pergi mencari apa yang hilang itu. Tubuh yang ditinggalkan merasa hampa dan lelah luar biasa. Upacara pemanggilan jiwa dilakukan untuk mengembalikannya, dan bersama itu vitalitas pun pulih. Dalam Kabalah Yahudi dibahas tentang saat-saat pembukaan di alam semesta, di mana tirai antara dunia menjadi tipis. Pada momen-momen itu, orang-orang yang peka bisa merasa sangat lelah karena tubuh mereka sedang menyesuaikan diri untuk menerima frekuensi energi yang lebih halus. Semua cerita ini, dari biara hingga hutan belantara, berkata satu hal. Lelah ini adalah sebuah pintu, bukan tembok penghalang. Ia memaksa kita untuk berhenti dari pelarian, dari kebisingan, dari aktivisme tanpa makna. Ia meminta, bahkan memaksa kita untuk masuk ke dalam keheningan, karena hanya di dalam keheningan itulah suara jiwa kita, dan mungkin suara yang maha kuasa, dapat benar-benar terdengar. Kita hidup di dunia yang memuja aksi, berhenti dianggap lemah. Namun, para pencerah hati dari semua zaman justru memberitahu kita, kadang-kadang tindakan spiritual yang paling perkasa justru adalah bersedia untuk tidak melakukan apa-apa. Untuk membiarkan tubuh yang lelah itu menjadi altar di mana jiwa kita akhirnya didengarkan. Dan dari altar keheningan itulah sebuah visi baru sering kali lahir. Sebuah pemahaman tentang apa yang harus dilepaskan dan jalan apa yang harus ditempuh. Jika rasa lelah adalah sebuah pintu, seperti yang kita dengar dari berbagai kisah tadi, maka ada satu pengalaman di balik pintu itu yang mengubah segalanya. Sebuah penglihatan yang memberikan konteks terdalam atas semua penderitaan. Izinkan saya membawa Anda kembali ke malam terakhir saya di biara Ethiopia itu, di mana seorang lelaki tua itu membawa saya ke sebuah ruang tersembunyi di dalam batu gunung. Di sana, di bawah cahaya lampu minyak yang menari-nari, dia membuka sebuah manuskrip yang berbeda. Suaranya bergetar antara rasa hormat dan sesuatu yang mirip ketakutan. Yang akan kau baca ini, katanya, akan mengubah semua yang kau percayai. Dan setelah membacanya, kau tak akan bisa lagi menjadi dirimu yang dulu. Naskah itu menceritakan saat-saat sebelum penyaliban Yesus, tetapi bukan versi yang kita kenal. Ini menggambarkan bagaimana di Taman Getsemani, rasa lelah yang dialami Yesus begitu dahsyat hingga peluhnya menjadi darah. Dan teks itu menjelaskan, leluh itu bukanlah ketakutan akan kematian fisik. Itu adalah beban dari memikul semua dosa, semua kebohongan, semua pengkhianatan umat manusia, masa lalu, kini, dan yang akan datang. Saat itu, Yesus dikatakan melihat secara utuh bagaimana namanya, pesannya, akan disalahgunakan untuk membenarkan kekejian yang mengerikan. Peperangan, penganiayaan, kemunafikan, semua dilihatnya. Dan teks itu berkata, dan pada saat itulah sang guru mengalami lelahnya jiwa yang mengetahui kebenaran, tetapi harus membiarkan kebohongan tumbuh, karena itulah harga dari kehendak bebas.
Itulah biaya dari mencintai makhluk-makhluk yang memiliki kuasa untuk memilih kegelapan. Saya terdiam, membeku. Lelaki tua itu memandang saya, matanya berbinar. "Kau mengerti sekarang?" katanya. "Lelah yang paling dalam bukan datang dari kerja fisik. Ia datang dari mencintai mereka yang memilih untuk tidak dicintai, dari menawarkan kebenaran pada mereka yang lebih memilih kebohongan." Kemudian, dia membagikan sebuah tradisi lisan yang telah dijaga di tempat itu selama hampir 2000 tahun. Yesus dikatakan mengajarkan bahwa ada 3 tingkat kelelahan dalam perjalanan manusia. Lelah tubuh, dari kerja, sembuh dengan istirahat. Lelah jiwa, dari hidup tidak selaras, sembuh dengan memperbaiki jalan hidup. Lelah roh yang terjaga di dunia yang tertidur. Inilah yang dialami Yesus di Getsemani. Lelah karena memikul suatu visi atau tanggung jawab yang lebih besar yang hanya dapat dipikul oleh jiwa-jiwa yang telah dibangunkan. "Dan kau," katanya menatap saya dalam-dalam, "kau mengenal lelah tingkat ketiga ini, bukan? Itu sebabnya kau datang ke sini." Dia benar. Selama bertahun-tahun, saya membawa beban yang tak terlihat, pengetahuan tentang hal-hal yang tersembunyi, kebenaran yang sulit dibagikan. Lelah jenis ini bukan kutukan, ia adalah tanda panggilan, sebuah salib pribadi yang, jika dipikul dengan kesadaran, berubah dari beban menjadi kehormatan. Di sini, kita menyentuh konsep yang dalam dari Kabbalah, Zimzum. Untuk menciptakan alam semesta, Tuhan harus mengosongkan dirinya sendiri, membuat ruang untuk ciptaan. Lelah rohani kita adalah proses pengosongan serupa. Tubuh dan jiwa kita dikosongkan dari energi lama, kepenatan lama, agar ada ruang untuk cahaya dan pemahaman baru. Itulah mengapa setelah periode lelah yang paling gelap, seringkali datang pencerahan yang paling terang. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan beban suci ini? Biarawan tua itu mengajarkan saya sebuah ritual sederhana yang mengubah segalanya. Setiap pagi, di puncak gunung yang dingin, dia berteriak ke langit, "Ya Tuhan, ambillah lelah yang kupikul ini, dan ubahlah menjadi cahaya untuk dunia." Ini bukan tentang meminta kelelahannya dihilangkan. Ini tentang mengubahnya menjadi persembahan. Ini adalah transubstansi dari pengalaman pribadi menjadi energi yang melayani. Saat saya mencobanya, sesuatu bergeser. Kelelahanku tidak serta-merta lenyap, tetapi hubunganku dengannya berubah total. Ia bukan lagi musuh yang melemahkan, melainkan bahan bakarku yang dapat diubah menjadi pelayanan. Dan inilah kebenaran terakhir yang ingin saya bagikan. Lelahmu, jika kau persembahkan dengan sadar, dapat menjadi bagian dari penyembuhan kolektif. Saat kau belajar dari rasa lelahmu, saat kau berubah karenanya, kau tidak hanya menyembuhkan dirimu sendiri. Kau membuat jalan di dalam ladang kesadaran kolektif kita, memudahkan bagi orang lain yang akan datang setelahmu. Kau mungkin adalah salah satu dari apa yang dalam naskah Ethiopia disebut jiwa-jiwa lelah yang suci. Jiwa yang datang dengan misi khusus untuk memikul dan mentransmutasikan kelelahan dunia. Itulah mengapa kau mungkin selalu merasa berbeda, lebih sensitif, seperti memikul sesuatu yang tak terlihat. Itu bukan karena kau rusak. Itu karena kau dipilih untuk sebuah fungsi yang unik dan diperlukan. Jadi, di manakah posisi kita sekarang? Kita telah melakukan perjalanan dari biara kuno hingga ke ruang batin kita sendiri. Kita telah belajar bahwa rasa lelah itu berbicara dalam 3 bahasa dan yang paling dalam adalah undangan menuju kebangkitan. Kita telah melihat bahwa beban ini ketika dipersembahkan dapat menjadi cahaya.
Sekarang tibalah saatnya untuk pertanyaan yang paling pribadi dan mendesak. Apa yang perlu kau dengar dari rasa lelahmu sendiri? Ini bukan lagi tentang teori atau kisah orang lain. Ini tentang hidupmu, tentang energi yang terasa terkuras setiap hari. Mari kita lakukan sesuatu yang sederhana namun kuat. Dimanapun kau berada sekarang, hentikan sejenak. Tarik napas dalam, arahkan perhatianmu ke dalam tubuhmu. Rasakan saja, apakah ada kelelahan yang diam di sana, di pundak, di dada, di balik mata? Jangan dihakimi, jangan langsung mencari solusi. Cukup akui kehadirannya, dan di dalam hati katakanlah dengan lembut, "Aku melihatmu, aku mendengarmu sekarang." Terima kasih telah berusaha memperingatkanku. Aku siap untuk mendengar pesanmu. Dengarkan. Dalam keheningan itu, pertanyaan yang paling penting akan muncul. Apa dalam hidupku yang sudah mati, tetapi masih kupegang erat-erat? Apa yang menguras energiku, namun tak kulepaskan karena takut, karena kebiasaan, atau karena merasa itu adalah identitasku? Mungkin itu adalah sebuah hubungan yang telah kehilangan kasih, hanya tinggal sisa kewajiban kosong. Sebuah pekerjaan yang mematikan jiwa, meski memenuhi rekening bank. Sebuah keyakinan lama tentang dirimu. Aku tidak cukup baik, aku harus menyenangkan semua orang. Sebuah rasa bersalah atau dendam yang kau simpan seperti harta karun beracun. Sebuah mimpi yang kau kubur hidup-hidup karena kata orang lain. Melepasnya akan terasa sakit, bahkan yang merusak pun terasa nyaman karena sudah dikenal. Pikiranmu akan membombardirmu dengan 1000 alasan untuk tetap bertahan, tapi suara itulah suara ego yang takut mati. Suara jiwamu terdengar berbeda, ia lebih lembut, lebih dalam, dan membisikkan tentang kebebasan, tentang kebenaran, tentang kehidupan yang lebih utuh. Kau tidak bisa menerima yang baru dengan tangan yang masih penuh menggenggam yang lama. Lelahmu adalah upaya terakhir jiwamu untuk membukakan tanganmu. Jika kau memilih untuk berani, untuk mendengarkan dan bertindak berdasarkan bisikan itu, aku janji padamu, suatu hari nanti kau akan melihat ke belakang dan bertanya-tanya mengapa kau menunggu begitu lama. Kau akan bersyukur untuk rasa lelah yang mengganggumu itu, karena dialah yang akhirnya membangunkanmu. Ingatlah, kau tidak sendiri. Kita adalah bagian dari sebuah generasi yang sedang bergerak melahirkan kesadaran baru secara kolektif. Proses melahirkan itu melelahkan, menyakitkan, tapi di ujungnya ada kehidupan baru. Tugasmu bukan untuk menghilangkan lelah itu sepenuhnya, tapi untuk mengubah hubunganmu dengannya. Jadikan ia kompas, bukan belenggu. Persembahkan ia sebagai bahan bakar transformasi untukmu dan untuk dunia. Sebelum kita berpisah, izinkan aku mengingatkanmu lagi tentang permintaanku di awal. Jika pesan ini menyentuhmu, berlanggananlah ke saluran ini. Dengan begitu, kita tidak akan terputus. Ada lebih banyak bahasa rahasia jiwa yang akan kita jelajahi bersama, tentang mimpi, tentang kebetulan yang ajaib, tentang naluri yang tak terbantahkan. Dan yang terpenting, bagikan video ini. Di luar sana, seseorang sedang hampir menyerah. Seseorang yang begitu lelah hingga mereka berpikir untuk berhenti berharap. Kata-katamu dengan membagikan ini bisa menjadi tali penyelamat yang mereka butuhkan. Percayalah pada keserentakan ilahi yang membawamu ke sini. Kau bukan kebetulan. Lelahmu bukan kebetulan. Pertemuan kita ini bukan kebetulan. Kau dipanggil. Kau dicintai. Kau ditunggu untuk bangkit dalam cahayamu yang sejati. Semoga setiap langkahmu, bahkan yang terberat, dipenuhi makna. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.